Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 koin, terus Justice, Queen of Swords, Ace of Pentacles, the Empress, Temperance, the Hermit, Page of Swords, dan kartu 1 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin mungkin ada yang pernah mengalami semacam bentuk kekurangan ya dalam kehidupan kalian. Mungkin ada suatu hal yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu gitu ya. Jadi memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan tadi. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan, masalah keluarga, ya mungkin masalah dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Oke, di bawahnya lihat dari kartu Justice. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya ya sekitar bulan Mei kemarin memang ada yang telah menerima sebuah kejelasan baru. Jadi kejelasan telah kamu dapatkan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Misalnya mungkin ada yang pernah mendapatkan kejelasan dari seseorang ya, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mengenai kondisi tertentu dan lain-lain ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Swords ya, si Ratu Pedang. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Jadi sekitar bulan Mei kemarin memang ada upaya ya untuk menggunakan kecerdasan pikiranmu ketika menghadapi kondisi apapun juga. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mencari solusi ketika mengambil keputusan dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu di sini ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Kartunya Ace of Pentacles, the Empress, dan Temperance. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni memang pikiranmu kembali fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya. Mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan pekerjaan, fokus mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu the Empress. Jadi pikiranmu juga lagi fokus untuk menjaga dan merawat ya kehidupan kalian. Agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi kira-kira apa yang perlu dijaga nantinya? Mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga sebuah hubungan cinta, mungkin lagi menjaga keuangan, pekerjaan, dan lain-lain agar lebih stabil gitu ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi untuk bulan Juni memang ada langkah moderasi ya, pelan-pelan saja gitu untuk mengejar target sambil apa? Sambil berpikir lebih seimbang ya untuk bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Juni tentunya. Kartunya The Hermit, Page of Swords, dan 1 pedang. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo ya. Oke, kartu The Hermit melambangkan proses analisa mendalam. Jadi untuk 2 bulan ke depan ya, sepertinya memang ada yang lagi fokus untuk memeriksa lebih dalam lagi ya, meneliti lebih dalam lagi kehidupanmu sendiri. Jadi kira-kira apa yang perlu dianalisa kembali Leo ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam sebelum mengejar sebuah tujuan tertentu nantinya. Jadi kira-kira apa yang perlu dianalisa kembali nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Swords. Jadi untuk 2 bulan ke depan memang ada yang lagi sibuk untuk mencari informasi baru di sini ya. Mungkin lagi mencari kejelasan gitu. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi mencari informasi mengenai seseorang dan lain-lain ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran. Jadi untuk 2 bulan ke depan ya, pikiranmu kembali lebih jernih Leo ya. Misalnya mungkin mampu berpikir jernih, melihat lebih jernih ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir jernih untuk mengambil keputusan, mampu berpikir jernih untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei kemarin memang ada yang lagi menantikan kabar berita yang cukup penting gitu ya. Nah, misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya. Mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, apalagi di sebelahnya ada kartu 5 koin ya. Jadi mungkin ada rasa kekurangan gitu ya. Mungkin ada yang lagi merasa kesulitan gitu untuk mendapatkan informasi tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih bersabar Leo ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Cups. Jadi artinya memang ada yang telah menerima sebuah kejelasan akhir-akhir ini ya. Justice. Mungkin ada juga yang sedang mencari keadilan dan kejelasan sekitar bulan Mei. Jadi otomatis kan tuh lagi belajar untuk lebih mempergunakan intuisimu di sini. Page of Cups ya, untuk mencari kejelasan tersebut ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 koin. Yang melambangkan proses membangun ya. Jadi memang ada upaya juga untuk terus membangun kehidupan kalian agar lebih stabil ke depannya. Sambil apa? Sambil berpikir lebih cerdas ya, Ratu Pedang. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu bangun Leo? Misalnya mungkin lagi membangun keluarga, membangun sebuah hubungan cinta, mungkin lagi fokus membangun karir, bisnis masing-masing sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 10 koin ya. Jadi bisa dikatakan pikiranmu sangat fokus ke dalam segi pekerjaan, keuangan dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, fokus untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi mengejar kestabilan jangka panjang yang berkaitan dengan segi pekerjaan, keuangan dan keluarga nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi hati-hati Leo, mungkin ada sedikit rasa dilema yang masih akan kamu alami ketika mengambil keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu jaga selama ini, The Empress ya. Jadi silakan gunakan intuisimu di sini ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi mungkin ada semacam obsesi besar gitu yang akan kamu kejar Leo ya. Sambil apa? Sambil berpikir seimbang nantinya ya, Temperance. Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk memiliki pekerjaan baru ya, terobsesi untuk memiliki seorang, untuk memiliki suatu hal dan lain-lain. Jadi kira-kira obsesi apa yang sedang kamu kejar ya untuk bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi ceritanya memang ada upaya untuk selalu kerja keras ekstra untuk mengejar tujuan sambil apa? Sambil berpikir lebih dalam nantinya. The Hermit ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 6 pedang. Jadi artinya memang ada yang lagi fokus untuk mencari informasi baru di sini, mencari kejelasan gitu ya. Sambil apa? Sambil berpikir lebih tenang. Jadi kira-kira kejelasan apa? Informasi apa yang masih kamu butuhkan Leo setelah 2 bulan ke depan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan. Jadi mungkin ada upaya ya untuk memberikan bantuan, perhatian, dukungan kepada seseorang, dan semuanya itu akan kamu lakukan sambil berpikir jernih. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang lagi mencari perhatian, dukungan dari orang lain sambil lebih berpikir jernih nantinya selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.